Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 22. Demikian bunyinya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, tiada hentinya Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat walaupun melalui surat, untuk menguatkan benteng kehidupan daripada jemaat di Efesus. Paulus kepingin supaya jemaat Efesus menjadi jemaat yang kuat di dalam iman dan membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita membaca beberapa perikop dalam kitab ini, Paulus memandang bila kekuatan iman jemaat kuat, maka ikatan komunitas orang-orang beriman ini juga menjadi lebih kuat. Salah satu cara membentengi adalah dengan mengingatkan jemaat supaya tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama, yang tidak mengenal Allah dan pengertiannya yang gelap. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ayat ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kegelapan atau disebut manusia lama sebenarnya bukanlah ciri-ciri kita sebagai jemaat Allah. Ini berhubungan dengan pengertian gereja atau eklesia yang artinya kumpulan jemaat yang dipanggil keluar. Orang-orang yang mau mendengarkan panggilan itu, maka ia memperoleh anugerah Allah. Namun bukan berarti orang-orang yang sudah dipanggil itu sudah tidak berdosa lagi. Sebab manusia lama masih senantiasa hidup bersama setiap individu di dunia ini. Itulah mengapa manusia bolak-balik mengulangi dosa, bahkan dosa yang sama. Itulah yang diingatkan oleh Paulus. Jadi sudah seharusnya tidak ada satu orang pun yang boleh menganggap dirinya sudah selesai dengan dosa di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Melainkan sebaliknya, setiap orang harus mengusahakan di dalam pertolongan Allah agar dibaharui di dalam roh. Pembaharuan oleh roh terjadi apabila seseorang mau menanggalkan manusia lamanya. Namun Martin Luther pernah mengatakan dalam tesisnya bahwa manusia lama pada seseorang tidak bisa lekang daripada manusia itu sendiri. Manusia dan manusia lama hidup berdampingan satu sama lain di dalam satu tubuh. Rentang waktu kebersamaan ini terjadi sepanjang hidup manusia di dunia ini. Lalu bagaimana manusia memperoleh pembaharuan? Bagaimana manusia bisa mencapai identitas manusia baru? Luther bilang manusia tidak punya peluang karena manusia pada dasarnya bersandar kepada dirinya sendiri. Karena kenyataannya itulah manusia tidak mampu memperbaharui dirinya menjadi lebih baik sedikit pun di hadapan Allah. Itulah yang Paulus sebutkan di ayat 23 sampai ayat 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi tanpa Allah, manusia tidak akan pernah memperoleh pembaharuan. Tanpa Kristus, manusia tidak akan pernah memiliki identitas manusia baru. Kehadiran Kristus memberikan kesempatan bagi kita orang-orang berdosa diizinkan dibaharui oleh Roh Allah supaya kita menanggalkan manusia lama, apapun yang berkaitan dengan kejahatan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu bagaimana bisa? Sebab manusia tidak bisa memperbarui dirinya, dan kalau sudah dibaharui, ia berulang-ulang melakukan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukan dengan tanpa alasan Allah mengizinkan kita masih hidup di dunia ini. Diberikan kesempatan bersama dengan Roh Allah setiap waktu
Masalahnya adalah, bersediakah engkau diperbaharui? Dan jika Bapak Ibu dan saudara-saudari bersedia dibaharui di dalam roh Allah, berikutnya Paulus menekankan harus ada garis linear antara iman dan perbuatan. Sebab ini sejalan. Ini yang membawa kita sampai kepada identitas sebagai manusia baru. Dan cerminan manusia baru itulah yang harus kelihatan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Selamat dibaharui di dalam roh Allah dan dimampukan Allah untuk menjadi manusia baru melalui perbuatan benar setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami beroleh berkat, perlindungan, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami satu persatu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menyapa kami dan mengingatkan kami supaya kami mau bersedia dibaharui oleh roh Allah, supaya kami mampu menunjukkan di dalam roh Allah segala perbuatan yang benar dan seturut dengan kehendak Allah. Bapa di dalam sorga, mampukanlah kami di dalam kehidupan kami melaksanakan firman-Mu, supaya firman-Mu lah yang menjadi benteng kehidupan bagi diri kami, bagi teman-teman kami seiman, bagi komunitas kami. Maka kemuliaan bagi nama Tuhanlah yang kami tunjukkan atas segala pergaulan kami. Bapa di dalam sorga, teman-teman kami, saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit pada saat ini, kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka melalui makanan, minuman, dan segala pengobatan yang diberikan kepada mereka satu persatu. Berkati, lindungi, serta berilah kesehatan juga kepada orang-orang yang merawatnya. Kiranya mereka juga ada dalam kesehatan yang baik, mereka juga senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur atas segala kehidupan yang masih Engkau sediakan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, sepanjang hari ini dalam segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan juga melindungi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.